Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita kembali dalam program bertumbuh dan berbuah. Semua karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum sabda kebenaran firman Tuhan saya bagikan buat Bapak Ibu semua, mari kita menaikkan ungkapan syukur kita bersaat teduh bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji namamu Bapa Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu bagi setiap kami. Kami boleh ada di pagi ini Tuhan, karena kebaikan dan kemurahanmu selalu baru rahmatmu Bapa setiap pagi, setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, tahirkan dan kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu disampaikan, ditaburkan di pagi ini tidak berlalu dengan sia-sia. Dia menjadi rema yang kuat, menjadi bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah Bapa bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengar apa menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, izinkan saya berbagi kepada kita semua, Bapak Ibu semua, bersama tentang persoalan mengasihi Tuhan. Saya pikir ini adalah persoalan dasar, adalah baik bagi kita dalam proses bertumbuh sampai sejauh ini untuk cek ulang apakah dasar di mana kita membangun itu solid atau tidak. Tema di pagi ini, pegang firman dan mari kita lakukan. Sebab kalau dasar tidak kuat, pasti pertumbuhannya tidak hebat, buah yang dihasilkan juga tidak bagus. Nah, salah satu dasar yang harus kita cek dalam kehidupan kita, dalam proses kita iring Yesus adalah yang satu ini. Apakah sampai hari ini saudara dan saya teruji sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan? Atau jangan-jangan kita cuma ngaku mengasihi Tuhan? Nah, itu ada beda di sini Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat apa yang Alkitab ajar tentang persoalan mengasihi Tuhan. Dan sambil kita cross check diri sendiri, apakah sampai hari ini saya dan saudara masih disebut orang yang mengasihi Tuhan atau tidak? Dari cara Tuhan melihat. Mari kita lihat, kita buka dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan Allah pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi di sini Tuhan Yesus kasih standar Bapak Ibu. Orang disebut mengasihi Tuhan bukan gara-gara terbiasa hari Minggu tuh rajin ke gereja. Orang disebut mengasihi Tuhan juga bukan gara-gara begini sudah terlibat pelayanan dan itu sudah berpuluh-puluh tahun pasti mengasihi Tuhan, tidak juga. Bukan itu standarnya. Orang yang mengasihi Tuhan kalau modalnya kayak saya ini memberitakan Injil dan saudara menyimpulkan bahwa saya mengasihi Tuhan, belum tentu juga. Sebab kalau kita kembali kepada firman Tuhan, standarnya jelas. Orang yang disebut mengasihi Tuhan karena ada dua hal saja. Satu, saudara dan saya dalam kehidupan tiap-tiap hari kita terbiasa pegang firman Tuhan. Kalau bahasa Alkitab dan tadi kita baca adalah apa? Memegang perintah Tuhan. Jadi semua firman yang Tuhan ajar kepada kita itu kita pegang saja. Oh tentu tidak. Saudara dan saya disebut orang yang mengasihi Tuhan kalau semua firman yang kita pegang dalam keseharian kita latih diri untuk mengerjakannya. Jadi kekuatan dari orang yang cinta Tuhan itu begini, pegang firman lalu kerjakan, punya firman dalam hidup lalu belajar untuk taat tiap-tiap hari. Sebab berkhotbah saja tanpa taat firman belum tentu dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Dari cara Tuhan melihat. Makanya ada hal yang perlu kita cermati dalam tiap-tiap hari. Yang pertama, apakah saudara dan saya latih diri setiap hari untuk pegang firman atau tidak? Yang kedua, apakah saudara dan saya memutuskan firman yang kita pegang, kita kerjakan atau tidak dalam ketaatan tiap-tiap hari atau tidak? Sebab kalau itu belum terjadi, saudara dan saya tidak termasuk dalam kategori sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kenapa penting bagi saudara dan saya mengasihi Tuhan? Karena dari awal nih, Yesus bilang, kalau orang itu mengasihi Tuhan, dua hal yang akan dia alami dalam hidup.
dia akan dikasihi oleh Bapa, itu yang pertama. Dan yang kedua, Kristus akan menyatakan dirinya kepada kita. Nah, mari saya beritahu kepada saudara, kalau Bapa mengasihi kita, untungnya di mana? Untungnya di kita. Kalau Kristus menyatakan dirinya kepada kita, ya untungnya juga di kita. Jadi kalau boleh disimpulkan, kesimpulannya adalah begini. Kalau saudara memutuskan mengasihi Tuhan dengan cara pegang firman, pegang Tuhan punya perkataan, lalu belajar untuk taat tiap-tiap hari, ujung-ujungnya kita juga yang diuntungkan. Dan mari dasar hidup kita ini, mari kita menentukan hidup kita. Ini fondasi yang benar itu apa? Ketika kita hidup dalam firman dan memelihara firman, pegang firman dan lakukan. Tidak ada yang lebih indah dan berharga di hidup ini selain apa, Bapak Ibu? Kita dikenal dan dikasihi oleh Bapa dan menjadi anak kesayangannya. Mari kita jadi anak kesayangan Tuhan dengan apa? Taat, lakukan firman tiap-tiap hari. Bukan saja kita setiap hari dengar khotbah, banyak sekali khotbah, keluar masuk gereja, pelayanan bertahun-tahun, tapi ketika kita tidak dapati taat, kita tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita belum termasuk dalam orang yang dikategorikan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita belum dikategorikan kita mengasihi Tuhan. Untuk itu mari saudara dan saya, mari kita lakukan yang terbaik, kita lakukan bagian kita. Jangan kita sibuk lagi dengan segala apapun di dunia ini. Mari hari-hari ini semakin jahat Bapak Ibu, kita harus semakin giat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita taat, kita melakukan firman Tuhan. Apapun musim kehidupan kita, mari belajar taat. Karena Tuhan bilang setia dalam perkara-perkara kecil, maka Dia akan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Dengan apa? Mari taat, lakukan firman. Jangan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi dimampukan, kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita jadi Kristen yang bukan Kristen agamawi ya, tapi Kristen yang benar-benar hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kita kejar yang namanya kekudusan Tuhan. Karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Itu tidak bisa diganggu gugat. Kebenaran harga mati, kekudusan harga mati. Mari untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua, mari di sisa hidup ini, mari kita benar-benar pakai hidup kita untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kita mampu untuk melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus tiap hari menjamah hati kita. Tiap hari kita diperbarui, karakter kita diperbarui, akal budi kita diperbarui oleh Bapa di surga. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, berusaha teduh di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk benih firman-Mu di pagi ini. Kami sangat terberkati Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami pegang firman dan kami taat dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami butuh Engkau Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami butuh Engkau Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu, menghargai kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami dari hari lepas hari. Biarlah di sisa umur kami ini Tuhan, kami pakai hidup kami, mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu, untuk mengasihi-Mu, untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Bapa. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Kerjakanlah apa yang Kau pandang baik bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, demi nama Yesus kami berdoa.